bernarasi dengan tepat, menulis semua kata-katanya kalau kita ngomong bahasa Indonesia, SPK-nya dengan tepat gitu. Itu pun sudah menjadi PR buat mereka. Nah, apalagi dengan riset, apalagi dengan proses evaluasi, apalagi konsultasi gitu. Ada public speaking juga di situ. Salam Mas Bro dan Mbak Bro. Kemarin video pertama kita sudah sharing dengan orang yang akhirnya dari bisa menulis, bisa punya banyak kenalan baru, bahkan akhirnya sekarang diterima di dalam sebuah perusahaan startup. Di video kedua kita ngobrol masalah-masalah apa aja yang dialami oleh orang-orang yang berkaitan sama tulisan. Video ketiga kita ngobrol sama Mbak Marlis namanya, yang akhirnya bisa kuliah di luar negeri karena kemampuan dia bisa menulis. Dan video sekarang kita mau bahas satu persatu tentang cerita menulis itu, khususnya masalah orang-orang yang berkaitan sama dunia tulis-menulis. Hal pertama yang mau kita bahas adalah dari sisi skripsi dulu lah ya, pengalaman yang akan dialami oleh banyak mahasiswa gitu. Buat kita, ternyata kalau diingat-ingat masa mengerjakan skripsi, masa-masa sebenarnya yang tidak terlalu susah. Nanti akan kita coba lihat sudut pandang teman-teman yang akhirnya kesulitan mengerjakan skripsi ya. Kita bukan untuk memperbandingkan, untuk melihat mana lebih baik, lebih buruk, tapi pengen cari jalan keluarnya, pengen kita selesain masalah. Karena proses pengerjaan skripsi itu bukan sesuatu yang sulit, akhirnya nggak tercipta momen yang benar-benar yang memorable gitu, sesuatu yang benar-benar bisa dikenang. Sharing skripsi kita tuh cuma dikerjakan dalam kurang lebih 1 bulan, karena teman-teman yang dulunya bareng ngerjain skripsi tahu-tahu sudah lulus, karena ada kegiatan lainnya kita ngebut ngerjain itu, bangun pagi kerjain skripsi, tidur, bangun pagi kerjain skripsi, kayak gitu terus berulang sampai akhirnya kurang lebih 2 minggu lah proses benar-benar mengerjakan. Sisanya tinggal masa konsultasi sama dosen segala macam gitu. Dan singkat cerita selesai. Skripsinya di jurusan hukum berkaitan sama putusan MK antara Perpu dan undang-undang. Dan akhirnya selesai aja gitu. Ya kurang lebih kayak gini, nggak ada sesuatu momen yang kayak benar-benar kita ceritain bisa menginspirasi, yang bisa diingat gitu. Tapi di lain sisi ternyata banyak teman-teman bahkan kakak kelas waktu itu, ketika kita belum mengerjakan skripsi, mereka sudah mengerjakan skripsi, mereka sudah mulai bimbingan, kita sama sekali belum gitu. Sampai akhirnya kita udah masuk, lagi nanya lagi bab berapa, ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 gitu. Terus kita masuk, selesai. Maafkan. Nah akhirnya tahu-tahu kita udah bab 3 dan ada yang masih bab 3 gitu, dan kita sama akhirnya perjalanannya. Banyak akhirnya kesulitan orang dalam menulis. Kita mau lihat dari sudut pandang itu. Ternyata dalam proses menulis kan ada proses pencarian ide, riset, proses penulisan kayak gitu, proses evaluasi. Ternyata ada orang yang kesulitan untuk risetnya, karena memang dia bukan orang yang suka menulis, harus memulai dari awal untuk menulis skripsi karena basicnya aja sudah nggak punya gitu. Ibaratnya orang sudah biasa bangun rumah, ya pasti bangunnya akan cepat gitu. Tapi ada orang yang nggak biasa bangun rumah, buat fondasi itu pun udah PR buat mereka, membuat sesuatu yang presisi. Begitu juga dengan cara menulis, bagaimana membuat bernarasi dengan tepat, menulis semua kata-katanya kalau kita ngomong bahasa Indonesia, SPK-nya dengan tepat gitu. Itu pun sudah menjadi PR buat mereka. Nah, apalagi dengan riset, apalagi dengan proses evaluasi, apalagi konsultasi gitu. Ada public speaking juga di situ. Nah, akhirnya kita melihat proses penulisan itu satu paket lengkap yang sebenarnya skill dasar yang harus dimiliki semua orang. Nah, akhirnya kan banyak orang yang nggak bisa memulai itu dari awal. Nah, karena itulah kita membuat tulisin,
kita pengen membantu siapapun yang kesulitan dengan menulis, khususnya orang-orang kesulitan dengan skripsi. Nah, tapi catatannya kita nggak menjadi joki skripsi, tapi kita bisa melihat dari sisi lain. Satu, kita pengen dari sisi evaluasinya, kita bisa baca udah sesuai atau belum tata bahasanya, typonya, kita bisa bantu dari sisi risetnya. Tapi untuk keseluruhan tanggung jawab, proses pengerjaan harus kembali ke dia. Kita jadi supporting system aja gitu, supaya proses pengerjaan skripsinya lebih mudah, supaya proses pengerjaan skripsinya lebih dinikmati gitu. Itu yang mau kita sasar salah satunya dalam fitur tulis-in yang sudah di soft launch lah gitu dari kita kekitaan.com. Kita percaya bahwa dengan karya harusnya bisa menyelesaikan masalah. Dengan apa yang kita buat harusnya bisa menyelesaikan masalah orang lain. Dengan apa yang orang lain buat harusnya bisa juga menyelesaikan masalah-masalah orang lain lagi gitu. Jadi bercabang gitu. Semakin satu orang ditolong, satu orang nolong orang lain, yang ditolong orang lain, akhirnya begitu terus berjalan sepanjang itu. Akhirnya bercabang gitu. Itu masalah dari sisi skripsi yang mau kita bereskan. Di dalam tulis-in kita sudah punya banyak penulis. Kalau kalian ingin daftar jadi penulisnya boleh, ingin bantu dari sisi risetnya tadi untuk skripsi, bantu dari sisi evaluasinya, ngecek, ngerevisi dan segala macamnya, bantu dari sisi public speakingnya, gimana cara berkonsultasi dengan baik dengan dosen, silahkan. Atau bahkan kalian yang lagi kesulitan ngerjakan skripsi, kalian pengen disupport, boleh, silahkan konsultasi dengan kita. Nanti kan ada tim yang membantu untuk menyelesaikan skripsinya. Nah, itu proses yang dikerjakan. Melihat pengalaman teman-teman yang nggak bisa nulis, kita juga mau lihat dari sisi lain bagaimana kalau mereka dapat training untuk proses penulisan itu. Itu juga mau kita sasar untuk bantu selesaiin masalahnya mereka. Nah, buat Mas Bro dan Mbak Bro sekalian yang kesulitan mengerjakan skripsi, boleh share di kolom komentar di bawah apa saja permasalahan kalian. Satu, mulai dari pencarian ide judul, itu bisa jadi PR. Yang kedua, proses konsultasi sama dosen untuk maju pertama kali. Kalau ide ditolak, gimana? Kalau judulnya ditolak, gimana? Gimana cara mencari judul baru? Selanjutnya, kalau sudah maju dan diterima, proses penulisan pertama kali kayak gimana? Proses tata tulisnya kayak gimana? Boleh sharing juga. Ketika sudah mengerjakan, ternyata banyak revisi, gimana supaya tetap bisa survive melewati masa-masa itu. Silahkan juga sharing di bawah kalau kalian ada masalah apa. Yang keempat, kalau misalnya kalian sudah beres semuanya, pengen riset, bahkan riset sebelum memulai skripsi, bahkan riset ketika skripsi sudah selesai, sudah sampai bab 3 dan bab 4, bab yang paling susah, mulai dari pembahasannya, gimana menyelesaikan rumusan masalahnya, boleh juga share di sini. Dan terakhir, bab 5 itu kan cuma proses penyelesaian aja. Kalau kalian pengen belajar bagaimana metode penelitiannya, bahkan pengen sharing ke orang yang sudah selesai mengerjakan skripsinya, boleh juga. Kita akan pertemukan itu, kita akan juga sediain konten-konten di sini orang-orang yang bisa akhirnya berhasil mengerjakan skripsinya. Kurang lebih itu Mas Bro dan Mbak Bro yang mau kita share dari sisi pengerjaan skripsi. Kalau kalian punya permasalahan lain yang berkaitan sama tulisan atau yang punya masalah dengan skripsi, boleh share juga di bawah. Kita akan mencoba bantu. Dan bahkan buat teman-teman, buat Mas Bro dan Mbak Bro sekalian yang sudah menyelesaikan skripsinya, kalian pengen share atau bahkan ingin terlibat di dalam kegiatan, boleh nanti silakan join, silakan komentar juga di kolom komentar. Begitu saja, senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Selamat berkarya.